Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Punggawa, kenalin aku Risma yang akan membersamai kalian pada podcast kali ini dengan tema Wujudkan Hidup Damai Tanpa Kekerasan Seksual. Apa sih kekerasan seksual itu? Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Terdapat 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang TPKS, yaitu pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, dan pemaksaan sterilisasi. Selain itu, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain ke-9 jenis tersebut, juga terdapat 10 jenis kekerasan seksual lainnya yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang TPKS, yaitu perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan atau eksploitasi seksual terhadap anak, dan perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban. Nah, teman-teman, kekerasan seksual itu dapat dialami siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Namun, berdasarkan angka kejadian, kekerasan seksual sangat rentan terjadi pada anak-anak dan perempuan dibandingkan laki-laki dewasa. Hal ini disebabkan ideologi seks sebagai hak laki-laki, ketimpangan gender, dan penyimpangan seks. Dan sekarang juga sering kita menemukan kekerasan seksual melalui media sosial. Biasanya pelaku mengajak korban untuk cek seks, video call seks, bahkan mengirimi foto atau video pornografi. Oleh karena itu, penting nih untuk mengetahui ciri-ciri pelaku kekerasan seksual agar kita itu bisa menjaga diri. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, pelaku memiliki riwayat kekerasan seksual. Biasanya pelaku itu dulunya adalah korban kekerasan atau pelecehan seksual. Yang kedua, pelaku memiliki penyimpangan seksual pedofilia atau lainnya. Yang ketiga, pelaku juga kerap menggunakan strategi yang berbeda untuk menjerat korbannya. Misalnya, ada yang memanipulasi korban secara emosional atau menciptakan kondisi di mana korban itu ketergantungan pada pelaku. Yang keempat, pelaku tak sungkan menghubungi korban dan mencoba untuk mendapatkan kepercayaan korban dengan menggoda, merayu, atau memaksa korban ke dalam situasi di mana kekerasan seksual akan terjadi. Lalu bagaimana sih caranya mewujudkan kehidupan yang damai dan jauh dari kekerasan seksual? Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, selalu waspada terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya. Akan tetapi, kita tidak untuk menjauhkan diri dan mengisolasi diri dengan lingkungan. Yang kedua, menanamkan nilai moral dan keagamaan pada diri sendiri dan orang sekitarnya. Yang ketiga, mengedukasi saudara, teman, dan orang terdekat mengenai kekerasan seksual dan dampaknya, terutama untuk anak-anak. Diedukasi mengenai bagian tubuh mana saja yang termasuk privasi dan tidak boleh disentuh sembarangan. Yang keempat, menolong korban kekerasan seksual. Kita bisa membawa mereka ke psikiater dan membantu mereka untuk memulihkan kesehatan mental. Yang kelima, jadilah manusia yang dapat memanusiakan orang lain. Oke teman-teman, cukup sekian informasi yang aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast Pick M Lingkar Seroja selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.